warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Indriani dengan NIM 2500438. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya yang berjudul Ketimpangan Akses Teknologi Antara Sekolah Kota dan Desa serta Solusi yang Aplikatif untuk masalah tersebut. Baik, sebelum itu kita membahas latar belakangnya dulu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Teknologi menjadi sarana penting yang mampu mendukung proses pembelajaran menjadi lebih modern, efektif, interaktif, dan fleksibel. Namun, kemajuan tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga sekolah di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan sekolah yang berada di daerah perdesaan, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas teknologi pembelajaran. Rumusan masalah yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketimpangan akses teknologi dalam pendidikan? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara sekolah kota dan sekolah desa? Yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam inovasi digital. Yang keempat, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi dalam pendidikan. Dan tujuannya di sini adalah untuk menjelaskan pengertian ketimpangan akses teknologi di sekolah, desa dan kota. Yang kedua, untuk menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan akses teknologi. Yang ketiga, untuk menjelaskan tantangan dalam penerapan inovasi digital di lingkungan pendidikan. Dan yang keempat, untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian ketimpangan akses teknologi. Pendidikan seharusnya menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang tempat tinggal atau latar belakang sosial. Namun, kenyataannya, ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Kemajuan pendidikan di kota berkembang pesat, sementara banyak sekolah di desa masih tertinggal dari segi sarana, kualitas pembelajaran, dan kesempatan belajar. Perbedaan paling mencolok terdapat pada fasilitas pendidikan. Sekolah di kota umumnya dilengkapi laboratorium, perpustakaan modern, akses internet stabil, serta teknologi pembelajaran digital. Sebaliknya, banyak sekolah di desa masih kesulitan dengan bangunan yang sederhana, keterbatasan buku, dan infrastruktur pendukung yang minim. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut memperlebar kesenjangan. Banyak keluarga di desa memiliki kemampuan ekonomi terbatas, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Anak kadang harus membantu orang tua bekerja, meninggalkan bangku sekolah sebelum jenjang menengah, atau memilih bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini berbeda dengan anak di kota yang mendapat lebih banyak dukungan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap pendidikan secara signifikan, khususnya dalam metode pembelajaran tradisional. Pengenalan perangkat digital seperti komputer dan tablet telah mengubah cara siswa mengakses informasi yang terlibat dalam materi pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor penyebab ketimpangan. Era digital menawarkan berbagai peluang bagi dunia pendidikan, terutama dalam meningkatkan akses, efektivitas dan kualitas pembelajaran melalui inovasi teknologi. Namun, tantangan infrastruktur dan akses teknologi masih menjadi kendala signifikan dalam penerapannya secara merata. Hambatan-hambatan ini tidak hanya muncul di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara industri, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi. Yang pertama, ketidakmerataan akses internet. Ketidakmerataan akses internet menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapan inovasi pendidikan di era digital. Hal ini disebabkan oleh perbedaan infrastruktur antara daerah perkotaan dan perdesaan yang masih cukup signifikan, di mana daerah perdesaan seringkali memiliki jaringan internet yang belum memiliki jaringan internet yang memadai. Sebagai akibatnya, siswa dan guru di daerah tersebut tidak bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses belajar mengajarnya.
Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan pendidikan di antara berbagai wilayah, terutama dalam hal kualitas dan akses terhadap informasi digital. Menurut Wahyudi tahun 2021, hambatan akses teknologi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan yang lebih baik. Tantangan ini berdampak langsung pada penerapan pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning yang bergantung pada koneksi internet yang stabil. Di daerah dengan akses internet yang terbatas, pelajar tidak dapat mengikuti perkembangan materi atau memanfaatkan sumber daya pendidikan online secara efektif. Menurut Iskandar tahun 2022, tanpa infrastruktur yang kuat, inovasi dalam pendidikan tidak akan dapat terwujud secara efektif. Infrastruktur yang tidak memadai juga mempengaruhi kemampuan guru untuk mengadopsi teknologi dalam pengajaran. Banyak pengajar yang merasa kesulitan dalam memanfaatkan alat digital karena keterbatasan perangkat yang tersedia. Hal ini menyebabkan kurang terampil dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga ada biaya pengadaan teknologi. Biaya penerapan teknologi merupakan salah satu hambatan utama bagi inovasi pendidikan di era digital. Banyak lembaga pendidikan, terutama di daerah dengan anggaran terbatas, mengalami kesulitan dalam menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Menurut Nur Hadi tahun 2023, keterbatasan dana ini menjadi penghalang serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi. Keterbatasan dana juga berdampak pada pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik. Tanpa investasi yang cukup, guru tidak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran. Yang keempat ada kesenjangan digital sosial dan ekonomi. Kesenjangan digital sosial dan ekonomi menimbulkan hambatan signifikan terhadap inovasi pendidikan di era digital. Kesenjangan dalam akses ke teknologi informasi dan komunikasi seringkali mencerminkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Prasetyo tahun 2021, kesenjangan digital ini menimbulkan ketidakadilan yang dapat menghambat pengembangan potensi individu dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Akses yang tidak merata juga memenuhi perolehan keterampilan digital yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja modern. Yang kelima, keterbatasan keterampilan teknologi pengajar. Menurut Santosa tahun 2022, mengembangkan keterampilan teknologi di kalangan guru sangat penting untuk memastikan keberhasilan pendidikan berbasis digital. Kurangnya keterampilan teknologi di kalangan guru juga mempengaruhi pada motivasi siswa dalam belajar. Ketika guru tidak dapat menggunakan alat-alat digital dengan benar, siswa cenderung kehilangan minat dan tidak merasa inspiratif untuk belajar. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar yang penting bagi perkembangan individu. Yang keenam, konektivitas digital. Konektivitas internet merupakan faktor penting yang memengaruhi kesenjangan digital dalam inovasi pendidikan selama era digital. Menurut penelitian Bolsta tahun 2019, akses internet terbatas secara langsung mempengaruhi kemampuan siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pembelajaran berbasis teknologi. Celah ini tidak hanya mempengaruhi hasil pembelajaran siswa, tetapi juga kemampuannya bersaing di dunia yang semakin digital. Oleh karena itu, meningkatkan akses internet yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif. Yang ketiga itu ada tantangan inovasi digital. Digital saat ini, inovasi pendidikan membawa tantangan signifikan bagi kesiapan guru dan murid. Transformasi teknologi yang cepat meminta adaptasi tidak hanya dalam metode pengajaran, tetapi juga dalam pemahaman pendagogikal baru. Para guru diwajibkan tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikannya ke dalam kurikulum secara efektif. Sementara itu, siswa pun perlu beradaptasi dengan metode belajar yang lebih interaktif dan mandiri, yang seringkali merupakan tantangan tersendiri. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, ketidakcukupan keterampilan digital. Ketidakcukupan keterampilan digital menjadi tantangan utama yang dihadapi guru dan siswa dalam inovasi pendidikan di era digital. Banyak guru yang merasa kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran karena kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis. Hal ini mengakibatkan metode pengajaran yang tidak efektif dan membuat siswa tidak mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
Menurut Selwyn tahun 2019, keterampilan digital yang terbatas menghalangi pencapaian potensi penuh siswa dalam lingkungan pendidikan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat membuat kebutuhan akan keterampilan digital yang memadai cenderung tertinggal dalam persaingan global. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam konteks inovasi pendidikan di era digital. Banyak pendidik merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional dan ragu untuk merangkul teknologi baru. Seringkali karena takut kehilangan kendali atas proses pembelajaran. Demikian pula, siswa yang terbiasa dengan pendekatan konvensional mungkin juga menolak untuk beralih ke metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Seperti yang dicatat oleh Fulan tahun 2020, resistensi terhadap perubahan merupakan respons alami terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi dan harus dikelola secara efektif untuk memastikan keberhasilan implementasi. Yang ketiga, akses terbatas ke teknologi. Menurut Warser tahun 2018, akses yang tidak merata terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan penilaian yang signifikan dalam peluang belajar siswa. Masalah akses ini semakin diperburuk oleh infrastruktur internet yang tidak memadai di banyak daerah, sehingga membatasi penggunaan sumber daya online. Siswa yang tidak dapat terhubung dengan baik ke internet mungkin tertinggal dalam pembelajaran yang semakin bergantung pada platform digital. Selain itu, guru juga akan kesulitan memanfaatkan alat online untuk menyampaikan materi dan berinteraksi dengan siswa. Keterbatasan ini dapat menyebabkan frustasi antara guru dan siswa, menghambat keseluruhan proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses terhadap teknologi guna mendukung inovasi pendidikan. Yang keempat, kurangnya dukungan institusional. Kurangnya dukungan institusional merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam bidang inovasi pendidikan selama era digital. Banyak lembaga pendidikan gagal menyediakan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi integritas teknologi ke dalam pengajaran. Seperti yang dinyatakan Hati tahun 2020, dukungan institusional yang kuat adalah kunci keberhasilan inovasi pendidikan karena tanpanya upaya guru seringkali terhambat. Di banyak kasus, kebijakan yang tidak cukup mendukung kebutuhan guru dan siswa dalam menghadapi perubahan teknologi. Seringkali program pelatihan yang ditawarkan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan, membuat guru merasa tidak siap untuk menggunakan alat digital dalam pengajaran. Yang kelima, kesiapan mental dan emosional. Kesiapan mental dan emosional menjadi tantangan utama yang dihadapi guru dan siswa dalam inovasi pendidikan di era digital. Banyak guru merasa cemas dan tidak percaya diri saat harus beradaptasi dengan teknologi baru yang dapat menghambat proses pengajaran. Siswa pun sering mengalami tekanan dan stres ketika dihadapkan pada metode pembelajaran yang tidak familiar, sehingga mengurangi motivasi untuk belajar. Ketidakpastian akan kemampuan diri dalam menghadapi perubahan teknologi dapat menimbulkan rasa takut gagal, baik bagi guru maupun siswa. Menurut Dweck, kesiapan mental untuk menerima tantangan dan mengatasi kegagalan adalah kunci untuk berkembang dalam lingkungan yang cepat berubah. Tantangan emosional yang dialami oleh guru dan siswa seringkali mempengaruhi dinamika kelas. Guru yang mengalami stres dapat mempengaruhi suasana belajar yang berdampak negatif pada keterlibatan siswa. Siswa yang cemas juga cenderung kesulitan berkonsentrasi yang mengakibatkan hasil pembelajaran yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung baik guru maupun siswa merasa aman untuk berdiskusi dan berinovasi. Selanjutnya yaitu solusi yang aplikatif. Mengatasi kesenjangan digital dalam inovasi pendidikan selama era digital memerlukan strategi yang komprehensif. Langkah pentingnya adalah meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah yang telah terlayani, khususnya di masyarakat perdesaan dan berpendapatan rendah. Memastikan akses internet yang merata sangat penting untuk memberikan semua siswa kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari teknologi pendidikan.
Selain itu, menyediakan perangkat teknologi yang terjangkau bagi siswa yang kurang mampu dapat membantu menjembatani kesenjangan digital yang ada. Upaya ini sangat penting untuk mendorong lingkungan belajar yang lebih inklusif dan merata di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam adaptasi kurikulum terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran sangat penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemajuan teknologi yang pesat. Dengan memanfaatkan berbagai perangkat sumber daya digital, para pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Karsenti dan Colin tahun 2020 menekankan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan harus dilihat sebagai suatu keharusan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan pada abad ke-21. Oleh karena itu, penerapan teknologi harus dirancang secara strategis agar selaras dengan tujuan pendidikan. Mengadaptasi kurikulum untuk menanggapi kemajuan teknologi mendorong pengembangan keterampilan kritis dan kreatif pada siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Pengembangan keterampilan digital menjadi suatu keharusan dalam upaya adaptasi kurikulum terhadap pengembangan teknologi yang semakin cepat. Menurut Langsner dan Knobel tahun 2019, keterampilan digital merupakan elemen kunci dalam memastikan siswa siap menghadapi tantangan di masyarakat modern. Dengan demikian, kurikulum harus disusun untuk memberikan ruang bagi penguasaan keterampilan digital. Kurikulum yang berkembang seiring kemajuan teknologi dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang dinamis dan inovatif. Dengan memanfaatkan perangkat dan platform digital, siswa dapat berpartisipasi dalam pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif merupakan strategi yang efektif untuk mengadaptasi kurikulum dengan pesatnya kemajuan teknologi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang rumit, sehingga menumbuhkan keterampilan kritis dan kreatif. Seperti yang dicatat oleh Bell tahun 2019, pembelajaran berbasis proyek memadukan teknologi dalam kolaborasi sehingga menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna. Akibatnya, siswa tidak hanya belajar dari instruktur, tetapi juga dari satu sama lain. Yang keempat, peningkatan akses dan inklusi. Meningkatkan akses dan inklusi merupakan fokus utama kebijakan pendidikan digital yang ditujukan untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Memastikan akses yang sama terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan digital secara penting Memastikan akses yang sama terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan digital sangat penting agar semua siswa, tanpa kecuali, dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Hal ini melibatkan penyediaan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan memastikan bahwa semua siswa memiliki perangkat dan konektivitas internet yang memadai. Menurut Clark tahun 2020, meningkatkan akses dan inklusi digital dapat membantu menutup kesenjangan pendidikan yang diakibatkan oleh kesenjangan geografis dan sosial ekonomi. Dalam konteks pendidikan digital, inklusi juga mencakup penciptaan lingkungan yang mendukung siswa berkebutuhan khusus melalui penggunaan teknologi yang adaptif. Oleh karena itu, akses dan inklusi digital merupakan pilar mendasar dalam menerapkan strategi pendidikan digital yang adil dan setara. Inklusi digital tidak hanya menyediakan akses ke teknologi, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Kerangka kerja pendidikan digital yang inklusif harus menggabungkan program literasi digital yang memberdayakan siswa dari berbagai latar belakang untuk memahami dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kelima adalah pelatihan dan pengembangan profesional untuk pendidik. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik merupakan elemen penting dalam penerapan kebijakan pendidikan digital. Di era digital saat ini, para pendidik harus memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam proses belajar mengajar.
Menurut White, pelatihan berkelanjutan bagi para pendidik sangat penting untuk memastikan siap menghadapi perubahan cepat dalam pendidikan berbasis teknologi. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi digital, tapi juga mendorong pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan digital harus memprioritaskan dukungan komprehensif untuk pengembangan profesional pendidik, yang mencakup pelatihan teknis dan pedagogis. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketimpangan akses teknologi antara sekolah kota dan desa merupakan permasalahan serius yang masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Akses terhadap jaringan internet, perangkat digital, dan kemampuan pemanfaatan teknologi yang belum merata menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran serta kesenjangan kompetensi antara siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor penyebab utama ketimpangan ini meliputi kondisi ekonomi, infrastruktur, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi inovasi digital. Permasalahan ini perlu segera ditangani melalui upaya konkret dan berkelanjutan, pemerataan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, penyediaan akses teknologi yang terjangkau, serta kolaborasi berbagai pihak menjadi langkah yang dapat diterapkan untuk menciptakan keadilan pendidikan. Dengan solusi yang aplikatif, teknologi pembelajaran dapat memanfaatkan secara merata hingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.